Oke, yuk fokus yuk, fokus. Buka PDF-nya masing-masing. Bagian dari PDF atau Keynote Live dari Keynote Live browsernya. Multiplexer. Apa sih multiplexer itu? Multiplexer adalah, ya, baca sendiri. Combinational circuit that selects binary information from one of many input lines and direct it to single output line. Simpelnya, multiplexer itu rangkaian pemilih untuk memilih. Jadi gunanya kadang-kadang dikombinasikan dengan encoder atau decoder. Kalau kalian tahu ada aplikasi converter ya, atau decoder, itu misalkan untuk saya jadi harus baca Discord-nya nih masih. Ini kenapa Teguh? Yang tulisan Karena Teguh nggak masuk channel kuliah TF 2205. Suruh dia masuk lah. Ya. Oke. Tadi ada yang tanya kayaknya. Tulisan apa? There are two, ya. Jadi biasanya kalau kalian bentuk binar ya, bentuk binar tuh bisa di convert ke dalam beberapa bentuk binar bisa di convert ke dalam beberapa bentuk sistem yang lain ya, misalkan hexadesimal, oktal, atau apalagi desimal pastinya ya. Yang paling sering desimal, tetapi kadang-kadang kan perlu dipertukarkan dengan bentuk yang lain. Nah, seperti di slide 132 ini, bentuk yang kita lihat adalah multiplexer yang sederhana dulu. Kita awali dengan dua input A dan B, kemudian satu selektor disebut sebagai S0. S0 di situ kalau dilihat bisa memiliki inputan 0 dan 1. Kemudian outputnya adalah key atau Q, sehingga nanti persamaan akhirnya, tabelnya itu adalah Q sama dengan S0 prime dot A lalu plus atau or S0 dot B. Itu adalah bentuk yang paling sederhana dulu, multiplexer 2 ke 1. Dari sini, ada yang mau ditanya dulu? Tuh, Teguh udah berhasil tuh masuk ya. Good job. Marala. Karena kamu Devon, gambar speakernya kamu silang itu. Itu kan nggak bisa kesambung. Tapi gambar speakernya kamu silang sendiri. Oke, kita lanjutkan. Pak mau tanya multiplexer yang di slide itu yang 4 atau yang 2, Pak? Sekarang baru 2 ke 1. Sekarang 2 ke 1. Yang di slide 132. Oke, kemudian kita lanjut. Bentuk rangkaian dari multiplexer itu bisa dilihat di slide nomor 133. Ini cukup sederhana ya, bisa kalian coba sendiri di Bular atau aplikasi lain. Saya harap kalian betul-betul mencoba. Saya sendiri udah coba, dan itu sangat bisa dibuat. Kemudian lanjut ke 134, multiplexer untuk 4 ke 1. Di sini 4 itu ada ABCD. Kemudian selektornya jadi ada 2. S0 dan S1. Bentuk rangkaiannya ya seperti itu, tampak pada gambar. Kemudian lanjut ke 135. Ini lebih lengkap lagi ya. Jadi multiplexer yang tadi bisa dikombinasikan. Selain ada S, di sini ada E. Kalau kita ingat, E pada slide
pertemuan minggu lalu itu adalah enabler. Jadi fungsinya ya mungkin mirip seperti selektor, tapi kalau selektor kan memilih ya. Tapi kalau enabler itu untuk betul-betul mengaktifkan fiturnya. Enabler. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Oke, jujur udah bisa akses. Yuk, silakan. Nggak ada yang mau diskusi? Pak, tadi multiplexer itu apa? Nggak ngerti. Multiplexer itu untuk memilih. Fungsinya untuk memilih. Fungsinya untuk memilih. Belum jelas ya? Belum, Pak. Kalian harus baca bukunya soalnya. Ini kalau istilah dari buku ya. Multiplexer merupakan rangkaian logika yang berfungsi memilih data yang ada pada inputnya untuk disalurkan ke output dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol, yaitu S. Kalau di rangkaian itu disebut sebagai S, itu adalah yang berfungsi untuk memilih. Kata multiplexer sering dikemukakan dalam bentuk singkatan, yakni MUX. Jadi kalau kalian lihat gerbang logika, tapi namanya MUX, itu artinya adalah suatu gerbang yang berfungsi sebagai pemilih. Multiplexer disebut juga sebagai pemilih data atau data selektor. Jumlah input multiplexer adalah 2 pangkat N. N-nya adalah 1, 2, 3. Jadi jumlah input multiplexer adalah 2 pangkat N. Dengan N merupakan jumlah bit sinyal pemilih. Nah, seperti di slide yang sekarang, slide 135, itu kalian melihat ada berapa input tuh. Ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8 input. Atau 2. Dua sih ini, 2. X dan Y. Di slide 135 ini inputnya adalah 2. Dengan masing-masing X dan Y ini memiliki register 4 bit. Jadi datanya itu 4 bit. Makanya ada X0, X1, X2, dan X3. Nah, karena dia inputnya ada 2 untuk multiplexer ini, maka karena 2, maka N-nya juga 2. X1. N-nya 1. 2 pangkat 1. Maka MUX 4 ke 1 dengan 2 bit sinyal pemilih. Ya, 2 bit. Kalian lihat di situ ada S dan E. S dan E itu berfungsi sebagai sinyal pemilih. Kalau di slide 136, ini multiplexer masih 2 input ya. Oh bukan, ini tabel kebenaran untuk multiplexernya. Multiplexernya pemilihnya ada 2, X dan Y. Di sini istilahnya setiap slide bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda, tapi tidak masalah. Bisa dipahami harusnya. Lanjut ke 137. Implementasi dari fungsi Boolean. Decoder can be used to implement Boolean functions by employing external OR gates.
decoder. Jadi yang namanya pelajaran di minggu lalu, encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer itu saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi yang saya bilang multiplexer itu kan fungsinya untuk memilih. Tapi memilih apa? Nah, itu kita bisa implementasikan, menggabungkan multiplexer dengan decoder. Jadi yang kita pilih adalah fungsi decodernya. Misalkan, saya punya input itu biner. Outputnya saya punya dua pilihan, desimal dan heksadesimal. Tentu bilangannya akan berbeda. Kalau misalkan saya punya biner itu bentuknya 16 desimal, maka bentuk dari heksadesimalnya 16 apa? F ya? Harusnya F kan? Begitu maksudnya. Jadi inputnya itu biner, tetapi kita perlu pilih. Nah, pilihnya pakai multiplexer. Di dalam multiplexer ada decoder. Nah, decoder tadi akan mengubah bentuk biner menjadi yang kita inginkan, yaitu entah heksadesimal atau yang lain. Tentu multiplexer ini bisa tidak hanya untuk decoder, tapi juga untuk rangkaian-rangkaian yang lain, untuk mekanisme yang lain. Jadi poin berikutnya adalah multiplexer is essentially a decoder. Bahwa sebetulnya multiplexer itu sendiri sudah berfungsi sebagai decoder yang menggunakan gerbang OR di dalam rangkaiannya. Kemudian fungsi minterm itu apa kemarin? Dihasilkan dari multiplexernya ini dan diasosiasikan ke input pemilih kode S. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Poin berikutnya dari slide 138, implementasi fungsi boolean. Kita skip aja ke 139. Di sini kita melihat ada 8 input, I0 sampai I7. Karena inputnya ada 8, maka ini adalah 2 pangkat 3. Dengan 3 sebagai N, maka kita memiliki selektor juga 3. X, Y, Z, atau S0, S1, dan S2. Jadi kalau Anda punya 8 input, maka selektornya perlunya 3. Selektornya perlunya 3. Nanti outputnya adalah Y atau F. Lalu tabel kebenarannya seperti di tempat kiri itu, 139. Ini adalah sebuah contoh di mana inputnya itu memiliki masukan 0 dan 1. Lalu ada bentuk minterm, sigma itu, sigma 1267. Itu jangan ditanya kenapa kok seperti itu karena desain, itu spesifikasi desain. Seperti yang bahasan kita yang dulu, kenapa kok seperti itu? Yaitu karena permintaan desain. Apa kemungkinan bisa tidak 1267? Ya sangat bisa. Misalkan minta multiplexernya aktif positif 1 untuk yang lain gitu, ya nggak masalah. Ini kan mintanya 1267. Maka bentuk tabel kebenarannya seperti yang di sebelah kiri. Yang lainnya apa? Putus-putus. Selain pipit dan dampak. Halo, Pak. Pada putus-putus juga nggak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, jadi hanya sebagian. Oh, Sari juga.
Oke, nanti ada backup rekamannya ya. Jadi harusnya di sini nggak ada masalah sinyal di kampus. Kita lanjutkan. Slide 140. Nah, kalau ini ada pengelompokan. Ada pengelompokan. Jadi dari 8 input tadi, itu bisa kita sederhanakan menjadi Z dan Z0. Kemudian ada 0 dan 1. Karena kalian perhatikan inputnya dari 8 disederhanakan menjadi 4. 4 input ini berarti kan 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 2, maka 2-nya itu kan pangkat N, 2 pangkat N. Maka 2-nya itu adalah jumlah selektornya. Perbedaan dari contoh yang sebelumnya, artinya selektor kita semakin sedikit. Tujuan kita menyederhanakan selektor adalah untuk memperingkas bentuk rangkaian pastinya ya. Jadi kita menyederhanakan bentuknya. Nah, bagaimana aturan menyederhanakan ini? Kalian lihat dari F sama dengan Z yang di tabel kebenaran itu. F sama dengan Z prime, lalu F sama dengan 0, dan F sama dengan 1. Itu adalah panduan yang kemudian membuat 8 input ini menjadi 4 input saja. Arahnya ke situ. Sehingga selektor kita yang semulanya X, Y, Z menjadi X, Y saja. Cukup S0 dan S1. Kemudian kita lanjut ke slide 141. Sepertinya ini kotak dari multiplexernya terpotong. Mungkin kalau kalian buka dari PDF, saya cek dulu di PDF-nya. Nggak kedengeran suara pipit, mana suara pipit? Oke, keluar dulu aja. Di refresh aplikasinya. Bukan masalah kuota pipit, masalah ini, kekuatan sinyal, bandwidth. Jadi kalau cukup sih cukup kuat, cuma kelancarannya itu kan. Coba gambar mikrofonnya di yang silang itu diaktifkan, nanti pasti bisa bicara. Jadi kalau kalian lihat di udah udah sekarang udah bisa. Oke. Ada suara cangkirnya lagi. Iya. Batin lagi. Iya. Slide 141 ini kotaknya kan berantakan. Kalau kalian cek di PDF-nya ini nggak berantakan. Untuk versi Keynote-nya berantakan. Tapi intinya adalah sebetulnya inputnya ada 16. Nah, bayangkan 16 input untuk multiplexer, kemudian ada upaya untuk menyederhanakan input multiplexer ini. Ada upaya menyederhanakan yang mulanya 16 menjadi 8 saja. Itu udah lumayan ya. Malah kalau bisa disederhanakan lagi ini, input-input D ini kan, ada D prime, ada D, kemudian ada 0 dan 1. Itu malah bisa disederhanakan lagi. Ini bagian selektornya tertutup ya. Saya cek dulu di PDF-nya. Oh, ternyata dengan 8 input, selektornya ada 3, yaitu A, B, dan C. A, B, dan C. Aturannya gimana jumlah selektor? Tadi saya bilang ya, 2 pangkat N. N-nya adalah jumlah selektor. Kemudian hasil dari 2 pangkat N adalah jumlah input. Jika ada 8 input, berarti pakai logaritma misalnya, atau yaitu, kan 2 pangkat 3, ya kan, 8. Maka 3-nya itu adalah selektornya.
kita lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah multiplexer 8 ke 1. Tetapi implementasi 8 ke 1-nya itu melibatkan gabungan dari 4 ke 1. Jadi ada double 4 ke 1 multiplexer, hasilnya adalah 8 ke 1. Sifatnya kombinasi. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kalau agak berantakan di Keynote, kalian cek di PDF-nya, nanti coba sendiri di simulasi. Sudah pada download di Play Store nggak? Di HP-nya masing-masing. Saya harapkan kalian udah install masing-masing ya. Kalau di laptop bisa pakai Buller atau yang lain. Nah, coba buat multiplexer agar bisa paham nih apa fungsinya dia dengan gabungan dengan decoder, encoder itu apa? Multiplexer. Kemudian lanjut ke slide 143. Ada kebalikannya. Kebalikannya adalah demultiplexer. Kalau demultiplexer juga untuk memilih, tetapi memilihnya untuk menghasilkan yang lebih banyak. Kalau multiplexer 2 ke 1, 4 ke 1, dan 8 ke 1, maka demultiplexer itu kebalikannya, yaitu 1 ke 8, 1 ke 4, dan 1 ke 2. Ini kalau bahasanya buku ya. Demultiplexer merupakan rangkaian logika yang berfungsi menyalurkan data yang ada pada inputnya ke salah satu dari beberapa output dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Dalam penyebutannya, demultiplexer sering dikemukakan dalam bentuk singkatan yakni demux. Demultiplexer disebut juga sebagai penyalur data, data distributor, dan fungsinya merupakan kebalikan dari multiplexer. Jumlah output demultiplexer adalah 2 pangkat n. Dalam hal ini, n merupakan jumlah bit sinyal pemilih. Jadi kalau misalkan, ini sekarang kita sedang melihat slide 143. Kalian lihat inputnya ada 1, pemilihnya, selektornya ada 2. Jadi kalau 2 pangkat 2, 4. Maka hasil outputnya ada 4. Ini adalah contoh demux 1 ke 4, berarti ya, dengan 2 bit sinyal pemilih. Saya kira sama sekali nggak cukup ya kalau kalian menerima informasi hanya dari slide, jadi harus menggali sendiri lewat buku, referensi yang sudah saya berikan, judul bukunya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut demultiplexer dengan contoh lain? Bentuk input untuk demux itu serial apa gimana, Pak? Bentuk inputnya serial atau gimana? Nah, soalnya kan cuma satu input tuh, berarti kayak cuma masuk 0 gitu, terus dia diseleksi gitu sama S1 0. Iya. Contohnya kan gini. Oh, sebentar. Iya, inputnya 1 berarti hanya bisa biner, 0 atau 1. Kayak gitu. Ini kan mirip decoder nggak sih? Decoder encoder, mirip. Oke, lanjut. Ini tabel kebenaran. Demultiplexer. Kemudian kaitannya dengan binary decoder. Apa persamaannya? Ya kan? Kita lihat ini slide 144. Yang sebelah kiri dulu. Demultiplexer. Inputnya 1, outputnya 4, dengan selektornya ada 2. Kemudian hasil tabel kebenarannya seperti ini. Satunya menyilang. Kemudian kita lihat di sebelah kanannya ada binary decoder dengan inputnya ada 2, AB. Lalu ada E, yaitu enabler untuk mengaktifkan dari rangkaian ini. Kemudian outputnya ada 4. Kalau kita lihat, di sini bentuk output dari J3
sampai Y0 untuk dua input AB mau kalau di sini kalau di binary decoder AB, kalau di demux itu istilahnya 1 I. Nah, di binary decoder itu angka satunya menyilang juga ya. Sama menyilang. Berarti punya ekivalensi dengan adanya I atau S1 dan S0 untuk demux atau ABE pada binary decoder itu ekivalen. Ada ekivalensi. Gunanya untuk mendecode. Oke, kita lihat poin-poin dari slide 145. Sebuah multiplexer dapat diciptakan dari paling tidak ya 3 gerbang ya. Tiga kondisi gerbang. Nah, 3 kondisi gerbang ini merupakan sirkuit digital yang mana nanti menghasilkan 3 kondisi juga. Lalu 2 kondisi adalah sinyal yang ekivalen terhadap logika 1 dan 0. Logika ketiga itu disebut sebagai kondisi impedansi tinggi. Maksudnya bagaimana impedansi tinggi ini outputnya dianggap atau outputnya terlihat seperti terputus. Lalu rangkaiannya tidak memiliki signifikansi logika. Gerbang dengan 3 kondisi, kita lanjut ke 146. Gerbang dengan 3 kondisi ini dapat berlaku sebagai logika konvensional seperti gerbang N atau NAND. Kemudian ada buffer gate, kita skip dulu, nanti bisa dibahas. Kondisi impedansi tinggi dari 3 kondisi gerbang tadi itu menyediakan fitur spesial yang tidak tersedia di gerbang-gerbang lainnya. Dengan jumlah yang besar, oke, nanti ada loading effects. Kita lihat contohnya ya, di slide 147. Gerbang dengan 3 kondisi. Kalau biasanya kondisi itu ada 2 ya, di persamaan digital. Tapi kalau ini 3. Yang ketiga itu adalah impedansi tinggi, atau dianggap putus. Bukan 0 juga ya, tapi putus. Kalian lihat di situ A memiliki, ini 147, ada kondisi don't care. Kondisi don't care. Ini adalah inverter. Reset inverter. Berarti ini pembalik atau negatif, jadi membuat yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1. Nggak bisa. Three state gates multiplexer. Di sini ada input CD untuk slide 148. Ada input CD yang mana di input CD ini akan ada kemungkinan bahwa keduanya akan bernilai 1 sebagai selektor. Nah, kalau dibuat tabel kebenarannya, maka akan muncul 2 kali 1 di CD-nya. Dan itu tidak diperbolehkan, sehingga C dan D ini harus saling berlawanan.
Jika C-nya 0, D-nya 1, dan ketika C-nya 1, D-nya 0. Maka kita lihat rangkaian yang di bawahnya, yang kiri bawah ya. Itu selektornya C-nya hanya ada C dan C prime. Karena kan ada not inverter di situ. Jadi harus berbeda. Maka nanti keluarannya outputnya ada 3 kan. Ada impedansi tinggi, high Z, B atau A. Ini high Z, B atau A. Ini rangkaian untuk memiliki 3 kondisi. Tidak ada kondisi keempat. Tidak ada kondisi keempat. Kemudian 149. Ini adalah multiplexer 4:1. Multiplexer 4:1 dengan selektor S1, S0, dan E. Nah, ini mulai dikombinasikan ya. Kalau binary decoder saja, biasanya hanya ada E. Tapi kalau disebut multiplexer, ada S1 dan S0. Nah, ini ketiganya dilibatkan jadi satu di dalam satu ini. Ini coba kalau kalian buat secara simulasi seperti apa. Sampai sini ada pertanyaan? Belum apa lah? Itu slide-nya udah habis. Leliana ada nggak? Ada. Saya absen ya. Smoyo ada nggak? Hadir Pak, hadir. Kok nggak ada? Pasti invisible. Ada nggak nih Smoyo? Hadir Pak, hadir. Oh iya ada. Imam, Pras. Ada. Maulidia. Oke, ada. Laura, mana Laura? Ada. Kurnia. Ramadhani. Oh, nggak ada. Umar. Ada. Wahyu. Ada. Jujur. Ada. Angelina. Reni, mana Reni? Ada tadi. Reni keluar. Kalian bisa buka channel pengumuman nggak sih? Jadi di atas kalian itu ada channel baru. Selain kuliah TF 2205, itu ada channel pengumuman. Saya tadi share ada gambar, ada video YouTube tentang bulan rangkaian digital half dan full adder, kemudian implementasi half adder, implementasi full adder, implementasi full adder 4 bit, kemudian ada link keynote live, dan presensi kuliah hari ini. Presensi kuliahnya aktifnya 1 jam ya, jadi tinggal 20 menitan mungkin sekarang. Pakai aja itu untuk presensi di Pocket. Oke, banyak yang bisa kok. Dan banyak udah presensi sendiri, tidak perlu dengan saya. Kenapa Ramadhani nggak bisa? Belum ditanggepin sama TIK.
Diaktifkan aja coba apa mikrofonnya, nggak apa. Udah isi ini kan? Sebentar, kok aneh. Fatur, Riko, Lydia. Mana orang ini? Kalau lagi kelas di available-in, soalnya saya ngecek juga dari situ. Ini presensinya ada, tapi orangnya nggak ada. Gimana tuh? Ini nggak? Lagi kok. Ini Riko ada absen nih, orangnya nggak ada. Sama Fatur. Kalau Lydia udah. Ada Ibnu, aman. Oke, sekarang kalian isi survei ya. Ada. Nggak, ini Fatur sama Riko mana? Nggak muncul di chat. Kalau nggak ini saya bikin tidak hadir ya. Di survei kuliah tersinkron itu diganti tanggal ya, cuma beda tanggal aja, jadi tanggal diganti. Ada Gu, aman. Kamu baru muncul, dari kemarin kemana aja? Kita coba carikan soal ya.
Pak, mau nanya, Boleh. untuk slide halaman 140 kan ada Z aksen 0 sama 1. 100 berapa? 140. Oke, sorry. Ke 1. Ada Z sama Z prime, 0 dan 1. Lanjut. Itu tergantung output ya, Pak? Tergantung output. Iya. Jadi di rangkaian ini, jawabannya itu, solusinya kan pakai persamaan minterm atau SOP. SOP-nya adalah sigma 1267. Gitu kan. 1267. Jangan tanya kenapa, karena itu adalah permintaan dari desain atau rangkaiannya ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat, kenapa kok F sama dengan Z? Karena diabaikan input X dan Y-nya. Contoh ya, yang paling atas dulu yang warna oranye itu. Slide 140. Z-nya 0, maka F-nya sama dengan 0. Z-nya 1, F-nya sama dengan 1. Kemudian yang warna coklat di bawahnya F sama dengan Z prime. Lagi-lagi diabaikan input X dan Y-nya, hasilnya adalah sesuai dengan F, tetapi diprimekan. Ketika Z sama dengan 0, maka F-nya sama dengan 1. Ketika Z sama dengan 1, F-nya sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke abu-abu bawahnya, yang F sama dengan 0. Kok bisa sama dengan 0? Karena apapun input X, Y, apapun Z-nya, dia keduanya pasti 0. Kemudian yang F sama dengan 1, ya jelas, karena F-nya otomatis request hasil mintermnya kan 1267. 67 itu kan satu semua output F-nya. Sehingga bisa kita sederhanakan F-nya sama dengan 1. Gitu. Dari 8 input kita sederhanakan jadi 4 input. Sehingga hanya ada Z, Z prime, 0, dan 1. Karena inputnya semakin sedikit, maka selektornya juga semakin sedikit. Cukup 2 pangkat 2, alias N-nya sama dengan 2, maka selektornya ada 2. S1 dan S0, X, Y. Oke, ada yang lain? Kenapa faktor? Nggak ada data atau gimana? Surveinya kayaknya nggak harus download deh, cukup isi browser kalau nggak salah. Nah itu Lara. Lara bisa dari browser. Itu miliknya Fatur, checking for updates. Kayaknya lagi pembaruan aplikasi. Ya harus update mungkin. Bukan nggak bisa, mungkin ditunggu aja kalau kasusnya Fatur. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya juga sambil lihat-lihat slide ini. High impedance. High impedance ini apa yang kalian tahu tentang impedansi? Yang kemarin RLE. Yuk, speak up, speak up. Jangan diketik. Lama. Impedansi yuk. Apa impedansi itu? Yang kalian tahu tentang impedansi apa? Hambatan. Yang lain? Kebetulan saya ada kotak. Yuk, yang lain? Impedansi. Ini saya ada kotak speaker.
Biasanya speaker tuh ada spesifikasinya. Wah ini nggak ada. Pas nggak ada. Ya Teguh, pasti ada hubungannya. Kan kita ngomong listrik sekarang. Ya, gimana Made? Nyalain aja mikrofonnya. Lama nih nanti. Biasanya ada impedansi. Nah, apa itu impedansi? Isi lagi Rana, diganti tanggal ya. Kan tuh inputnya ada beda. Oke, Lara, Ismoyo, oke. Ada yang bisa terus meningkatkan lagi dari pemahaman impedansinya? Jadi kata kuncinya mulai muncul ya, ada kapasitor maupun induktor di situ. Berarti impedansi itu nilainya tetap atau berubah? Ya, oke Winnie. Jadi resistor itu adalah representasi impedansi yang real. Coba, reaktansi itu impedansi yang apa? Imajiner ya. Dari sini nyambung dulu nggak? Kalau kita ngomong yang resistor akan tetap, impedansi yang sifatnya tetap. Tetapi kalau kita ngomong reaktansi, itu nggak tetap. Sehingga, tadi kan di slide ke berapa tadi ya? Ada istilah high impedance tadi loh. Yang membuat 3 input ya. Saya nggak geser-geser keynote live-nya soalnya takut takut konsumsi datanya meningkat. Yang slide 145. Kita coba cek. Nah, high impedance. High impedance tadi kalau kata Ismoyo itu nilai tetap. Itu kalau dia sebagai resistor. Maka kalau impedansinya sangat tinggi, hambatannya sangat tinggi, itu bisa seakan-akan seperti rangkaian yang terputus. Ya. Iya Lara, itu betul. Makanya tadi saya bilang impedansi punya 2 sisi, yaitu impedansi yang real dan imajiner. Yang imajiner itu akan fluktuatif, tapi kalau yang real akan tetap, cenderung tetap. Nah, di slide 145 itu dikatakan bahwa impedansi yang tinggi akan berperilaku membuat seakan-akan rangkaian terputus. Jadi kalau kalian ingat logika 1 dan 0 itu kan rangkaian 2 kondisi. Rangkaian 2 kondisi itu kan 1 dan 0. 0 di situ akan memiliki rentang. Bisa jadi tidak selalu 0 volt atau 0 miliampere atau 0 ampere, tapi bisa jadi kondisi 0 itu adalah rentang. Katakan rentang dari, kalau misalnya kita punya sistem 12 volt,
maka 0 itu bisa jadi adalah 3 volt terbawah misalkan. Jadi tidak bisa jadi 2,5, 2,1, 1,8 itu adalah kondisi 0. Kemudian kita bisa memunculkan kondisi ketiga, yaitu yang dianggap sebagai impedansi tinggi. Yang perilakunya adalah sirkuit terputus. Seakan-akan memang tidak ada sama sekali arus maupun tegangan. Oke, yang lain mau bertanya atau diskusi? Tidak menjamin saya paling tahu ya. Nyalakan mikrofon, Gian. Berikutnya kita akan belajar flip-flop ya, tapi nggak di pertemuan ini. Kita masih ada waktu sekitar, adalah dikit. Diskusi aja yuk. Flip-flop LED kedap-kedip ya nggak selalu. Flip-flop itu kan nanti untuk elemen penyimpan. Jadi kalau kemarin kita akan membagi rangkaian itu rangkaian kombinasi sama rangkaian sekuensi kan. Kita baru sampai kombinasi. Nah, kalau rangkaian sekuensial itu berarti ada output yang menjadi input. Karena output menjadi input, maka nanti ada konsekuensi sebuah data itu bisa disimpan. Kok pada nggak jadi muncul tuh? Dia ada Gian, terus jangan nggak jadi dong. Mic, nyalain mic lah. Heran. Nah, saya lanjutin. Ketikin aja, nggak apa-apa. Jadi, flip-flop tadi, nanti arahnya adalah untuk menyimpan memori 1 bit. 1 bit kecil banget ya, kecil banget. Arahnya RAM, ya, RAM, Random Access Memory. RAM HP kalian berapa giga? Saya ngalamin komputer RAM 128 MB. 128 MB. Itu buat diinstal game, langsung lemot komputernya. Game emulator. Zaman sekarang ya, HP udah RAM-nya berapa. Jadi kalau flip-flop itu, selama sinyal aliran listriknya masih ada, maka dia bisa menyimpan memori. Mana ada full screen? Ya, bisa jadi sih. Ya, menyimpannya tidak permanen. Karena saya bilang tadi random access memory, dia hanya tersimpan saat ada aliran listrik. Contohnya, ya komputer. Komputer itu ada 2 memori, yaitu memori RAM dan memori hard disk. Kalau hard disk itu ketika dia mati, maka tetap ada. Disimpannya kalau hard disk drive itu kan menggunakan piringan. Atau solid state, yang sekarang teknologi baru solid state. Meskipun dia tidak berputar, tidak disimpan di magnetik, tapi tetap bisa menyimpan. Nah, cobalah kalian ini ya, searching aplikasi flip-flop.
Ya, yang kecil flash disk, tapi kalau yang besar solid state disk. Flash disk sekarang udah sampai 128 giga kayaknya, 256 giga, kayak udah bukan flash disk lagi. Namanya solid state disk, SSD. Dan itu kecepatannya yang paling tinggi. Jadi kalau kalian punya laptop, saya bisa sarankan ya, kalau kalian punya laptop, jangan, tidak perlu punya hard disk yang gede-gede. Yang penting SSD. Jadi kalau mau upgrade, jangan buru-buru ganti laptop. Pakai laptop tua, nggak apa-apa, laptop tua, laptop lama. Lalu upgrade RAM dan SSD. Jadi kalau di upgrade SSD nanti kecepatannya luar biasa untuk sistemnya. Kalau hard disknya kenapa? Teguh. Pertanyaannya yang lengkap. Hubungan proses gerbang logika dengan panasnya prosesor. Jadi setiap setiap kegiatan proses itu kan akan disipasi energi, melepaskan panas. Semakin siklus atau clock-nya tinggi, jadi komputasi itu kan ada siklus. Satu selesai, maka kembali lagi, siklus terus. Untuk clock speed yang tinggi, hasilnya kan kebutuhan processingnya kan tinggi, maka disipasi panasnya juga akan tinggi. Jadi hubungannya di mana? Ya semakin besar kebutuhan proses sebuah sistem, maka akan membuat prosesornya kepanasan. Contohnya kalau di laptop saya lagi proses sebuah video gitu, kan video editing. Nah, ketika video editing pada akhir itu kan harus membuat render, akan merender dari video tersebut. Ketika proses rendering, katakan video 10 menit, itu renderingnya berjalan 10 menit juga, sekitar 10 menit juga. Nah, itu akan membuat kerja prosesor sangat tinggi, lalu kipasnya akan berputar kencang. Efeknya di situ. Gunanya kipas itu akan membuat pendinginan terjadi. Makanya ada elemen exchanger, heat exchanger, penukar panas yang menempel di sisi luarnya prosesor. Gunanya untuk mempercepat disipasi panas. Jadi kita ngomong sedikit aplikasi gitu ya, jadi tidak melulu yang teoretik. Ini jadi kayak lebih ini ya, mata kuliah lanjutannya sistem digital. Sistem digital kan ngomongnya kan standar. Standar, basic. Ini pertanyaannya Ismoyo, hubungan clock speed dengan core. Core itu gunanya untuk paralel, untuk serial. Jadi kegiatan thread atau processing itu bisa diselesaikan secara serial atau paralel. Itu ngomong core. Ada core 2, core-nya 4, 8, sampai core-nya 64. Semakin banyak core-nya, efeknya adalah kemungkinan kita untuk mengerjakan sebuah kegiatan processing komputasi ya, itu bisa lebih banyak. Arahnya ke situ. Kalau clock speed, itu lebih ke mana ya? Gini, kalian punya drum. Drum itu isinya air. Kalau misalkan bagian bawah drum kalian itu lubangin dengan satu lubang, maka airnya akan merembes ya di drum itu. Bandingkan antara drum itu lubangnya 1 di bagian bawah sama lubangnya 2, lubangnya 4 dan 8. Mana yang lebih cepat air itu habis. Bayangkan air itu adalah jumlah pekerjaan, jumlah komputasi yang harus dilakukan oleh si komputer. Kemudian jumlah lubang pada drum tadi itu adalah jumlah core prosesor. Lalu clock speed-nya adalah kecepatan air, laju kecepatan air. Itu kalau ngomong tentang prosesor.
Jadi harusnya pekan ini sebetulnya akan bersama Pak Rohman ya, tapi mungkin akan ditunda di minggu depan. Kalau lancar beliau akan menjelaskan tentang flip-flop. Mungkin nanti saya nambahin aja, sisa-sisanya aja, atau lebih ke aplikasi juga. Yang lain? Pertanyaan atau ya diskusi lah. Nyalain mic-nya lah. Kalau saya salah dikoreksi ya. Bukan berarti paling tahu, karena teknologi itu cepat juga berubah. Flip-flop itu adalah penyimpan 1 bit ya, bayangkan. Dia penyimpan 1 bit. 1 bit aja. Apa makna 1 bit? Zaman dulu sangat berarti 1 bit. Untuk apa, Robi? Tujuannya apa? Kita ngomong tujuan. Nyalain mic-nya lah. Karena update ya, Minecraft. Yang lain tahu nggak Minecraft? Iya, kotak-kotak, bikin dunia sendiri, bikin game. Kalau untuk kecepatan, buka aplikasi supaya tidak menunggu terlalu lama. Jadi ilustrasinya gini, kalian punya meja kerja atau meja belajar. Luasnya meja itu adalah RAM. Luasnya meja itu adalah RAM. Jadi kalau misalkan punya RAM kecil, berarti mejanya kecil. Bayangkan, karena meja kecil, berarti kalian kalau mau naruh berkas di situ kan dikit-dikit numpuk tuh. Misalkan mau ngerjakan mata kuliah 1, ditaruh di meja kan. Karena mejanya kecil, maka kita nggak punya cukup ruang untuk mengerjakan itu. Akhirnya ditumpuk. Satu ditumpuk di pojok, 1 di depan kita langsung. Maka kita kerjakan. Itu RAM, meja, ilustrasinya. Kemudian prosesor, itu adalah kecepatan tangan kita untuk mengerjakan tugas itu. Entah itu mengetik atau menulis tangan. Ilustrasinya adalah kecepatan tangan kita mengerjakan lembaran-lembaran berkas tugas tadi. Pertanyaannya, mana prosesor atau RAM? Tergantung tujuan. Lalu kalau tujuannya untuk membuka aplikasi, pertanyaannya aplikasinya besar atau kecil? Kalau aplikasi yang dibuka itu besar, maka kita butuh RAM yang besar. Contoh, video editing. Video editing itu adalah aplikasi yang memanipulasi setiap 1 pixel pada video kan. Kan aplikasi manipulasi. Kalau layar kita itu atau kalian dari kamera, dari video itu resolusinya kan 1920 kali 1080 pixel misalkan. Maka ketika masuk ke laptop, ke komputer, maka akan ada manipulasi setiap pixelnya. Setiap pixel itu adalah 1 bit data. Masalahnya, video itu ada frame per second. Ya kan? Ada 30 frame per second, ada 60 frame per second, ada 24 frame per second. Berarti 1920 kali 1080 dikalikan frame per second tadi itu adalah ukuran data. Sekarang rekamannya berapa lama? Saya ngerekam itu 30 menit, ya udah dikalikan per detik aja. Bayangkan ya. Berarti RAM yang lebih kalian butuhkan, bukan prosesor. Untuk kondisi seperti itu.
Tapi beda lagi untuk yang orang-orang simulasi. Orang-orang simulasi kadang-kadang aplikasinya tidak terlalu besar, tetapi butuh processing yang tinggi, kecepatan yang sangat tinggi. Kalau untuk misalkan untuk orang peneliti di bidang material kayak komputasi material itu bisa ninggal komputernya itu berhari-hari dalam keadaan nyala. Udah nih, nggak ada pertanyaan lagi. Salah kok kesana aku dorong. Mantap. Yang lain? Gu, apa Gu? Ini ada nyampah nih. Kalau untuk engineering ya, untuk engineering student, untuk mahasiswa. Kalau menurut saya setup yang paling cocok untuk belajar tuh SSD. Ya, kalau besar-besar 128 GB oke. Karena untuk sistem aja. Itu akan sangat efektif untuk menjalankan aplikasi apapun di laptop kalian. SSD yang pertama. Kemudian prosesornya nggak usah tinggi, serius. Celeron, nggak apa-apa. Malah kalau yang mau murah ya, bikin PC sendiri. Bikin PC pakai AMD. AMD itu murah banget. Yang menyajikan fitur yang ekuivalen. Secepat Intel tapi sangat murah. Setelah AMD, kemudian RAM. RAM-nya 4 GB minimal. Minimal saya bilang. Karena engineering 8 GB. Ya. Engineering 8 GB. Apalagi kalau kalian mau menguasai modeling ya, pemodelan tuh butuh RAM yang besar. Apalagi 3D modeling. Jadi memodelkan geometri 3 dimensi. Cuma kalau mau beli perangkat elektronik, kayaknya bukan waktunya sekarang. Apalagi dolarnya lagi naik. Ya waktu itu kelemahan muternya. Gimana? Masih ada yang mau diskusi lagi nggak? Tadi itu saya nyoba eksperimen pakai Buller kan. Terus saya bikin videonya, lalu saya unggah. Dan file .board-nya itu mau saya sematkan di deskripsi. Masalahnya, hilang filenya. Sayang sekali. Ya udah kalian bikin aja ulang. Beneran tuh.
rangkaian-rangkaian yang ada di slide itu harus dicoba. Karena kalau teori digital tuh multiplexer tuh apa? Kata-kata buku itu seperti itu. Apa itu encoder? Kata-kata buku seperti itu. Apa itu flip-flop? Definisi buku seperti itu. Sulit untuk memahami kalau nggak langsung dipraktekkan. Maksudnya gimana, Ismail? Update terakhir itu maksudnya gimana? Kuliah kita 1 jam nih, 1 jam seperempat nih. Itu 36 mega. Luar biasa kecil ya. Mantap. Memang kalau kalian hitung, ini kan kita pakai spesifikasi 64 kbps. B-nya kecil. Coba bisa hitung nggak? 64 kbps. Saya bikin videonya sih. Itu sama dengan 8 kbps. Jadi 8 bit itu 1 byte. Kemudian 8 kbps itu kita jalan selama berapa durasinya? 1 jam. 1 jam itu adalah 3.600 detik ya. 8 kali 3.600. 800 KB. Coba. Ini juga bagian dari pengetahuan dari sistem digital ya. Kalian memahami implementasi, ya, menghitung satuan-satuan bit, dampaknya ke kalian ya. Jadi kalian tahu bahwa audio itu streaming gitu kan. Nah kemudian kita ini belum selesai tuh, 800 KB itu ekuivalen dengan berapa? Kita ubah ke dalam bentuk mega. 28,125 megabyte. Nah, jadi kalau hitungannya Ismoyo itu 36, betul karena kalau berdasarkan rekaman saya itu 1 jam 18 menit, tapi kan Ismoyo udah aktif sebelum saya rekam. Kalian udah masuk kelas ini, ke voice channel, jadi segitu. Ini untuk penggunaan 1 jam, 28/4, 28/8, 125 MB untuk 1 jam. Ya itulah Discord. Lumayan hemat ya. Oke. Ada lagi yang bisa kita bahas dari multiplexer dan multiplexer? Yang perlu dibuatkan video lagi tentang apa? Proteus gratis enggak? Coba. Proteusnya gratis enggak? Oh, berarti Made pakai rangkaian logika. Elektronika, iya. Jadi kalau di buku ini, di buku Pak Mukhlas, rangkaian digital, yang ini, dia banyak menggunakan IC, integrated circuit. Jadi kalau saya bilang XOR, AND, NAND, itu memang bentuknya adalah sirkuit elektronik ya, yang ada di pasaran, bentuknya kecil-kecil gitu.
Ya kan saya nggak bisa sarankan. Kalau ilegal kan saya nggak bisa sarankan. Kok besar? Kalau buat belajar nggak apa-apa. Ya, silakan, Angelin. Ya, jangan buat kerja sama. Pokoknya kalau nanti masuk dunia kerja, jangan. Oke, kalian lanjutin aja. Saya tutup dulu. Ini rekamannya. Ini kan saya rekam dulu. Saya tutup. Makasih atas kehadirannya. Kalian bisa tetap lanjut di voice channel atau di grup chat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.